Izin perkenalkan, saya Sony Aryawan akan memaparkan analisis risiko proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Latar belakang sebagai berikut. Perkembangan proyek infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam satu dasawarsa ini. Peningkatan tersebut dari segi jumlah proyek hingga besarnya serta kompleksnya nilai proyek infrastruktur. Salah satu proyek yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai salah satu mercusuar proyek strategis nasional adalah proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini memiliki nilai yang sangat besar, yaitu kurang lebih 70 triliun rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan 3 tahun. Semakin besar suatu proyek dan semakin kompleks suatu proyek, maka akan diikuti pula oleh semakin besarnya risiko yang terjadi pada proyek tersebut. Risiko proyek muncul mulai dari tahap feasibility study hingga desain dan pelaksanaan. Sebagai satu-satunya konstruksi yang ikut andil bagian dalam pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga memiliki risiko yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut berdampak terhadap waktu penyelesaian serta membengkaknya biaya proyek. Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan mitigasi risiko prioritas untuk mencegah risiko proyek dengan menggunakan metode failure mode and effect analysis dan diagram Pareto. Mitigasi risiko juga diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi selama proyek berlangsung. Dengan penganalisisan risiko yang terjadi beserta mitigasinya, maka proyek dapat dikendalikan untuk memperoleh tujuan perusahaan. Maksud dan tujuan proyek kereta cepat high speed railway ini juga dikerjakan di berbagai negara maju di dunia. Semua proyek tersebut memiliki risiko masing-masing sesuai dengan daerah dan kondisi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai risiko apa saja yang ada di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, untuk kemudian dapat dibandingkan penyelesaian risikonya dibanding dengan proyek serupa di negara. Tujuan pada penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, merumuskan rekomendasi strategi mitigasi risiko pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Info terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga merupakan proyek strategis nasional. Proyek ini memiliki panjang 142 km dengan nilai mencapai kurang lebih 70 triliun. Sebagai kontraktor yang melaksanakan proyek ini dan menjadi salah satu wakil dari Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa area, yaitu main line, jalur utama, serta building, bangunan gedung. Dalam tipe jenis tersebut, bangunan gedung stasiun memiliki risiko potensi keterlambatan lebih besar dibanding jalur utama kereta. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya perusahaan atau otoritas yang terlibat serta kompleksitas yang sangat rumit pada pembangunan stasiun building. Penilaian akibat terjadinya risiko. 1. Commercial risk, yaitu A. Harga satuan kontrak, B. Suku pekerjaan, C. Volume kontrak. 2. Construction risk, yaitu A. Relokasi utilitas, B. Kondisi alam dan cuaca, C. Produktivitas alat dan SDM, D. Gangguan pihak luar. 3. Kontraktual risk, yaitu pembebasan lahan, kebijakan pemerintah, administrasi kontrak, denda keterlambatan, agreement konsorsium, klaim dan anti-klaim. 4. Technical risk, yaitu desain, metode pelaksanaan, standar mutu.
5. Procurement risk, yaitu kualifikasi penyedia jasa dan pemasok. 6. Finance risk, yaitu delay payment, pajak. 7. Human resource risk, yaitu kompetensi personil. Berikut hasil analisis AHP. Selanjutnya pembahasan AHP sebagai berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 3 prioritas utama dalam mitigasi risiko pelaksanaan pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebagai berikut. A. Delay payment bobot 0,101. B. Gangguan pihak luar dengan bobot 0,082. C. Standar mutu dengan bobot 0,082. Kemudian nilai inkonsistensi rasio secara keseluruhan sebesar 0,02 lebih kecil 0,04 lebih kecil 0,10, yang berarti hasil analisis dapat diterima. Selanjutnya, hasil AHP tersebut di atas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan model strategi. Berikut dokumentasi proyek. Ada peta jalur dari Jakarta ke Bandung, kemudian dokumentasi foto-foto halte, ada 3 halte. Kemudian pembahasan. Berdasarkan analisis AHP, disimpulkan 3 prioritas utama dalam mitigasi risiko pelaksanaan pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung adalah A. Delay payment bobot 0,101. 2. Gangguan pihak luar bobot 0,082. Dan ketiga, standar mutu bobot 0,082. Nilai inkonsistensi rasio secara keseluruhan analisis overall sebesar 0,02 lebih kecil 0,04 lebih kecil 0,10, yang berarti hasil analisis dapat diterima. Selanjutnya, hasil AHP tersebut di atas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan model strategi. Berdasarkan analisis FMEA yang ditunjukkan dalam matriks, faktor risiko kritis digambarkan dengan warna merah yang memiliki nilai RPN lebih tinggi dari 400. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam meminimalisir risiko, yaitu 1. Kesulitan keuangan, 2. Estimasi biaya tidak akurat, 3. Cuaca, tanah dan lingkungan di lokasi yang tidak dapat terlihat, 4. Inflasi atau fluktuasi harga. Cukup sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang kurang dalam penyampaian, mohon maaf dan terima kasih.